Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Hadratal ulama wal qurama wa hadratal ummahatil muslimat Majelis Ta'lim Baitur Rahman. Semoga kita semua diberkahi, diridhai dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين كمال الدين السيوطي وإلى من أسس مصلى بيت الرحمن شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Lubabul Hadis halaman 37 ya. Bab yang ke-9 tentang keutamaan sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama panggilan. Nama aslinya Abdurrahman. Karena ia punya kebiasaan suka dengan kucing. Lah bahasa Arabnya kucing itu kan Hurairah. Lah kemana-mana selalu bawa kucing, lama-lama dipanggil bapaknya kucing. Qala, ia berkata, Ausani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ausani memberikan wasiat kepadaku, habibi kekasihku. Berarti nama habibi artinya kekasihku. Ya nama presiden dulu kan ya, Habibi. Zaman saya kecil malah pernah ditanya, cita-citamu jadi apa? Habibi. Karena saking bayangin orang pinter, jadi pengen pinter kayak Habibi. Ausani telah mewasiatkan kepadaku habibi kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah li kepadaku. Ini teksnya nasihat atau wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah, tapi konteksnya nasihat untuk seluruh umat Islam. Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah. Itu kalau depannya ada huruf ya, itu ya namanya ya nida panggilan, maka belakangnya dibaca fathah. Itu sering kalau pada baca Barzanji itu sering ada yang keliru. Yang benar itu ya Rasulullah, ya Habibullah. Biasanya kan adalah ya Rasulullah salamun alaik. Walaupun suaranya bagus tapi itu keliru. Yang benar ya Rasulullah.
marhaban ya nural aini, marhaban. Itu sering sekali saya dengar. Ya kalau pas saya kebetulan yang isi, yo saya ingetin. Itu dalam ilmu tata bahasa Arabnya yang keliru. Ya nurul aini, jangan sampai dibaca ya nurul aini. Assalatu wassalamu alayya azkal azkiya. Kan di awal-awal berjanji itu kan banyak ya. Semuanya kalau ada depannya huruf ya artinya memanggil, kemudian belakangnya itu dibaca fathah. Ya Aba Hurairah, padahal Abu Hurairah dipanggilnya Aba Hurairah. Ya Rasulullah, marhaban ya nural aini, marhaban jaddal Husaini. Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, salli salatlah, as-salata salat ma'al jamaati, dengan berjamaah. Walaupun keadaanmu itu jalisan, dengan duduk, alias gak bisa berdiri. Lah apakah hukum ini untuk semua laki-laki dan perempuan berbeda? Jamaah itu sangat ditekankan untuk ke masjid, ke musola itu bagi laki-laki. Bagi perempuan hukumnya beda. Ada keterangan dari Imam Nawawi, beliau bilang wa amman nisa'u, kalau perempuan, fajama'atuhunna fil buyuti, maka yang paling istimewa itu bisa melaksanakan jamaah di rumahnya masing-masing. Afdalu itu lebih afdal. Lima ruya ini Ibni Umar radhiyallahu anhuma, karena ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akum al-masajid, jangan larang para perempuan itu untuk datang ke masjid. Tapi wa buyutahunna, tetapi rumahnya itu khairul lahunna, lebih baik untuk dia melaksanakan sholat. Jadi kalau perempuan mau di masjid, di musola, tidak ada larangan, tapi sholat di rumah lebih baik. Bagi laki-laki berbeda. Laki-laki itu sholat wajibnya diperintahkan, bukan hanya dianjurkan, diperintahkan di masjid atau di musola. Sholat wajibnya. Nah kalau sholat sunnah mah bebas, terserah. Bahkan ada yang menghukumi wajib sholat jamaah bagi laki-laki loh ya, bukan bagi ibu-ibu, bukan. Kalau saudara-saudara kita yang di Salafi itu menghukumi sholat berjamaah bagi laki-laki dewasa itu hukumnya wajib. Maka mereka sebisa mungkin walaupun lagi apapun, ketika datang waktu sholat berjamaah ditinggalin kegiatannya. Karena mereka berkeyakinan bahwa sholat jamaah bagi laki-laki hukumnya wajib. Kemudian sebagian yang kedua, sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Hampir mirip kayak sholat jenazah, fardu kifayah. Jadi kalau seandainya satu wilayah udah ada 2 orang yang berjamaah, yang lain sudah gugur. Nah seandainya kok di blok D sini, dari musola gang 1, gang 2, gang 2 nggak ada ya? Gang 3, gang 4 sampai sono mentok. Lah duhur tadi kok satu pun nggak ada yang berjamaah, maka orang satu blok ini kena dosa semua. Ya makanya syukur-syukur alhamdulillah ada musola. Paling enggak kalau musola kan ada yang adzan.
Lah walaupun katanya kemarin kalau adzan suaranya lah iya kan, waktu kemarin loh waktu bahas masalah adzan. Lah iya. Masih bersyukur alhamdulillah ada yang adzan. Lah kalau ada yang adzan kan otomatis ada yang berjamaah. Lah kalau ada yang berjamaah maka fardu kifayah buat yang lain sudah gugur. Ya untungnya kita tinggal di Jakarta yang hampir tiap gang ada musola, kalau enggak masjid. Kayak di sini aja ya. Ini ada. Situ Jalan Labu ada musola kecil nyempil itu kan. Ada kan. Labu apa Semangka sih namanya? Semangka. Ya wis ada. Sono ya enggak ada gang 2, 3 ada 4 masjid. Ya kan? 5? Oh iya ada semua kan? Udah yakin mah yang adzan mah insya Allah ada. Kalau ada yang adzan ya insya Allah ada yang jamaah. Berarti kalau memang jamaah dihukumi fardu kifayah sudah gugur dilakukan oleh beberapa orang saja. Lah mayoritas pendapat yang ketiga berjamaah itu hukumnya sunnah bagi laki-laki loh ya. Ini bagi laki-laki loh ya, bukan untuk perempuan. Maka perempuan itu punya rukhsah, punya keringanan dalam hukum sholat berjamaah. Laki-laki yang kena beban hukum ini. Lah Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa diperintahkan untuk sholat berjamaah walaupun dia tidak bisa berdiri, walau kunta jalisan, walaupun engkau dalam keadaan duduk. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yu'tika akan memberikan kepadamu bikulli sholatin, dalam setiap sholat, ma'al jama'ati, dengan berjamaah, sawaba khamsi wa ishrina sholatan, pahala 25 kali orang sholat fi ghairil jama'ati, di yang bukan dilaksanakan dengan berjamaah. Ini kembali sekali lagi buat laki-laki. Lah kalau perempuan kok bisa berjamaah di rumah, itu lebih istimewa. Yo paling enggak kadang dengan anak, dengan cucu yo. Ya, kalau ada, kalau enggak yo wis dhewe kan baik. Ayo. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlu salatil jamaati, fadilahnya salat jamaah ala salatir rajuli. Nah tuh disebutkan dibanding salatnya seorang laki-laki wahdahu sendirian, khamsun wa ishruna darajatan, itu 25 derajat. Wa fadlu sholatit tatawwu'i, dan fadilahnya sholat tatawwu'. Sholat tatawwu' itu sholat apa? Masa sih gak tahu? Gak pernah dengar? Sholat tatawwu' itu, sholat tatawwu' itu ya sama aja sholat sunnah rawatib, sholat sunnah nawafil. Artinya tatawwu' itu sholat sunnah. Lah sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah maka lebih baik dilaksanakan di rumah. Cuman ini memang berat. Kalau saya pribadi sih biasanya kalau qobliyah bisa, tapi kalau ba'diyah wis sangel. Kalau qobliyah asal denger adzan langsung sholat qobliyah di rumah bisa, kemudian selesai Waalaikumsalam langsung jalan. Tapi kalau ba'diyah, kalau nggak langsung di musola atau di masjid, begitu pulang, alah ya udah langsung copot peci, copot baju, ya lupa. Berat. Iya kalau nggak langsung di masjid. Cuman bagi laki-laki yang dianjurkan dilaksanakan di masjid, di musola itu yang wajibnya. Yang qobliyah ba'diyah itu dianjurkan di rumah. Yaitu wa fadlu sholatit tatawwu'i, dan fadilahnya sholat sunnah. Tatawwu' artinya sholat sunnah yang tidak berjamaah itu loh.
Qobliyah, Ba'diyah, itu duha, itu kan tidak berjamaah. Lah kalau raweh, Id, terus witir kalau Ramadan itu kan dianjurkan berjamaah. Itu kafadli salatil jama'ati ala salatil munfaridi, seperti sholat berjamaah dibanding sholat sendirian. Itu sholat tatawu. Sholat tatawu itu sebaiknya memang dilaksanakan di rumah. Cuman untuk kelas-kelas kita ini kadang ya abot. Ya kalau saya pribadi kalau qobliyah masih bisa. Tapi kalau ba'diyah asal udah pulang dari masjid musola biasanya ya peci udah langsung lepas, baju ganti, terus mau sholat yo ayo akhirnya ya di musola juga. Padahal kalau mau afdol-afdolan yo lebih baik di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jama'ati, sholat berjamaah. Tafdulu sholatil fardhi, melebihi sholat sendirian bisa wa isyrina darajatan, dibanding 27 derajat. Karena memang sholat berjamaah itu sholat yang paling aman. Maksudnya aman itu begini, sholat kita umpama bacaannya kurang, umpama pikiran ngelantur dikit, itu udah ditanggung bareng-bareng. Ibarat mau kita jalan ke Bandung, walaupun kita nggak bisa nyetir, nggak tahu alamat, kalau kita mau datang ke Priok naik bis Budiman atau Prima Jasa, asal duduk blek ngantuk-ngantuk, insya Allah nyampe Bandung. Itu bandingannya orang sholat jamaah. Kita sholat nih misalnya ada bacaan yang nggak begitu apal, suka lupa mulu. Nah, kalau kunut kan kita kalau jamaah kan nggak usah Allahumma hdina fiman hadaita itu, tinggal amin. Asal imamnya udah diem. Nah, itu ibarat orang mau jalan ke Bandung biar nggak tahu alamat, biar nggak bisa nyetir, asal duduk aja nyampe. Lah tapi kalau kita sholat sendirian itu ibarat mau jalan ke Bandung tapi jalan sendiri, ya harus bisa nyetir, harus tahu alamat. Lah kalau nggak tahu alamat bukan nyampe Bandung malah nyampe Surabaya, nyasar. Maka aslinya paling aman itu sholat berjamaah, paling aman. Ya ibarat logikanya gitu, kita mau jalan kemana kayak bodo amat lah, asal nebeng nanti supir yang bawa. Lah orang berjamaah kan begitu, asal amin, imam yang mikir. Imam kan mikir kan ini 2 rakaat atau 3 rakaat. Lah kita kan tinggal imam nungging ikut nungging, imam bangun ya ikut bangun, imam nengok salam ya ikut nengok. Udah dapat berapa rakaat? Wes pokoknya ikut imam, beres. Ikut jamaah. Ya tadi ibarat kita mau jalan biar nggak tahu jalan, nggak bisa nyetir, badan meriang, bisa ikut. Cuman kalau jalan sendiri badan harus fit. Wong nyetir ya tahu alamat. Itu kalau sholat sendiri ya minimal rukun sholat apal, ya gerakan-gerakan sholat paham, biar nyampe maksudnya. Lah kalau tadi itu nyari aman wes ikut jamaah. Saya kalau jadi makmum pasrah sama imam. Imamnya ruku. Pernah imam salah aja saya ditanyain, Pak Ustaz, tadi imam salah enggak? Pokoknya imam ruku saya ikut ruku. Kan udah ditanggung sama imam. Sesuatu yang sudah ditanggung kan kita enak kan ya. Udah dijamin, ngapain kita ikut mikir? Baca surat apa? Maghrib saya pernah ikut sholat maghrib di sini. Imamnya kunut, saya ikut kunut kok. Maghrib, imamnya baru bangun, begitu dibangunin istrinya, mas maghrib imamin, langsung ambil air wudhu, dikirainnya subuh. Tapi rakaatnya genep 3. Lah tapi begitu sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fiman hadaita, saya ikut angkat tangan, amin. Begitu assalamualaikum, selesai sholat, Pak, tadi saya sholat pakai kunut. Iya. Pada jamaah pada ikut.
Lah pokoknya supirnya belok kiri ya ikut kiri, supir belok kanan ya ikut kanan. Wis. Ya kecuali kalau memang imamnya itu salah total, lah yo wajib ngingetin aturan ke Bandung tuh arahnya sono kok malah di arahnya ke sono. Nah, katanya ke Bandung kok sono Cirebon kan sono ya wajib ngingetin aturan dia udah salam kok malah nambah rakaat kelima. Nah, yo ngingetin, tapi kok kalau salahnya kok salah yang tidak membatalkan sholat, wis ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalus salawati, sholat yang paling utama dari sekian sholat yang kita lakukan ini. Indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala, yaitu sholatus subhi, sholat subuh, yaumal jum'ati, di hari Jumat, fi jama'atin, dengan berjamaah. Itu sholat yang paling afdol. Cuman masyarakat kita itu nganggapnya sholat paling afdol itu Idul Fitri. Nah, ya kan? Wong Idul Fitri itu masih sebulan udah persiapan beli mukena, beli sajadah, beli baju baru, padahal sholatnya masih lama. Tapi kalau sholat subuh tiap hari kayaknya biasa sholat subuh. Sholat yang paling afdol dalam hadis ini adalah sholat subuh di hari Jumat dilaksanakan dengan berjamaah. Orang itu kalau kelewat sholat subuh itu perasaannya biasa-biasa aja. Tapi coba kalau dia misalnya Idul Fitri ketiduran, bangun-bangun jam 8 orang-orang pada bubar sholat Id, rasanya tuh kayaknya nyesel. Mukena barunya mukena baru belum dipakai, sejadah baru belum dipakai. Pernah kejadian entah tahun berapa, udah lupa, udah lama banget. Khotib Idul Fitri gak datang. Karena saya yang nyari khotib, kan yang diomelin saya kan. Ini Pak Ustadz gimana sih nyari khotib, khotibnya gak datang. Kebetulan khotibnya itu anaknya jam 2 malam itu masuk rumah sakit, harus nyari darah. Akhirnya dia mutar-muter, katanya cuman duduk ketiduran karena kecapek semalam nyari darah. Malam takbir kan nyari darah, PMI pada tutup. Dan begitu Idul Fitri, khotib dia nggak datang karena ketiduran itu. Begitu saya pulang khutbah, kan saya diomeli di sidang orang sekampung saya di Jalan Kesemuk. Nah terus ada bapak-bapak itu ngomongnya begini, Pak, giliran saya mau sholat khotibnya nggak datang. Lah terus saya ngomong begini, kebetulan saat itu Idul Fitrinya hari Jumat, Pak, nanti kan ada sholat Jumat. Ya mirip lah Pak, Idul Adha mirip, cuman khutbahnya diputer aja, khutbah duluan baru sholat. Kalau Idul Fitri sholat dulu baru khutbah. Dia ngomongnya Pak, enggak, yang saya tunggu-tunggu tuh Idul Fitri bukan Jumat. Wis angel. Idul Fitri itu perasaan kayaknya paling istimewa. Padahal Idul Fitri itu sama Idul Adha saja kalau dibikin kelas lebih tinggian Idul Adha. Kalau Idul Fitri ya di bawahnya Idul Adha. Cuman memang masyarakat kita itu antusiasnya terhadap Idul Fitri itu luar biasa. Sampai tadi dibela-belain persiapannya itu sebulan sebelumnya. Ya wes lah Ben, memang iya mau apa lagi. Ya ntar seiring berjalannya waktu, ketika dia udah sering ngaji kan ya mulai berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholatas subhi fil jama'ati, man siapapun sholat yang kemudian dia sholatas subhi, sholat subuh, fil jama'ati, dalam berjamaah, summa jalasa, kemudian ia duduk, yadhkurullaha ta'ala, menyebut nama Allah alias berzikir, hatta tatlu asyamsu, sehingga atau sampai terbitnya matahari. Ini kalau sambil ngaji sih bisa, kalau cuma zikir tok enggak kuat saya.
Kalau sambil ngaji begitu habis subuh, kalau di masjid saya biasanya kalau Ramadan itu sebulan full. Tapi kalau hari-hari biasa gini cuma hari Minggu. Itu bisa sholat subuh jamaah, habis itu ngaji sampai syuruk. Matahari terbit itu bahasanya kan syuruk. Biasanya kan jam digital ya. Di sini nggak ada ya. Jam digital itu kan ada yang pertanda terbit atau syuruk. Asal udah ngik lah udah ngajinya bisa lah. Apakah ngaji itu sama dengan zikir? Sama, karena di dalam ngaji ini juga kan kita berulang kali menyebut nama Allah. Apalagi kemudian setelah itu dilanjut dengan sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah isyraq, sama saja. Isyraq dan syuruk itu sama aja, yaitu sholat 2 rakaat ketika matahari sudah terbit. Kalau memang terbitnya itu seandainya jam 6, maka sholat syuruk atau isyraq itu paling tidak 5 menit atau 10 menit sesudahnya. Berarti jam 6 ya jam 6.10 atau jam 6.15. Kalau nggak ngaji ya abot, apalagi malam agak melek kemalaman ya sholat subuh kan sambil ngantuk-ngantuk ya. Kana lahu sitrun minan nar, maka itu ia akan mendapat perlindungan dari api neraka, wa bari'a minan nar, dan bebas dari api neraka. Ini mungkin ya bagi yang sudah tidak punya tanggungan kewajiban rumah tangga. Kalau yang masih punya tanggungan, yang masih muda-muda ya, apalagi sekarang jam sekolah masuk ya, apalagi waktu hari Senin yang lalu, jalanan ujung sono macet, ujung sini macet, rata-rata emak-emak pada boncengin anak, boncengin cucu, asal depan sekolahan apalagi, udah pintu mas, udah di gerbang udah ditutup, masih ya pada nungguin. Lah itu persiapannya kan dari habis subuh kan ya. Lah iyalah, kalau untuk zikir berlama-lama kan kayaknya yo repot. Lah ini mungkin diperuntukkan ketika libur, atau mungkin ibu-ibu yang sudah pensiun tugas nganterin sekolah dan lain-lain. Tapi kalau masih ada tugas nganterin sekolah, masa untuk suami mau berangkat kerja, yo lain urusannya. Ketika seorang ibu menjalani itu kan disebutkan sebagai kewajiban, hukumnya yo wajib. Sementara berzikir dengan seperti itu hukumnya sunnah, maka yang didahulukan adalah wajibnya. Jangan sampai bela-belain zikir, begitu suami mau berangkat kerja sarapan gak ada, anak-anak belum mandi mau berangkat sekolah, wah malah kocar-kacir gitu. Yes, yang penting subuhnya ya. Kalau bagi yang masih tugas rumah tangganya masih banyak. Tapi kalau yang sudah merdeka, ini kan udah merdeka Bu ya. Nah, kalau udah merdeka mah bisa. Kalau yang belum merdeka mah yo masak dulu dan lain-lain diberesin. Saya pernah ditanya, dia itu punya karyawan yang sholat rajin, tapi ketika dia kerja sering nyolong-nyolong waktu sholat sunnah duha. Nah saya bilang, Pak Ustadz, ini saya punya karyawan, baik sih orangnya, cuman ketika jam kerja itu sering ya kalau minta izin, mungkin saya izinin, ini enggak nyolong-nyolong minta sholat duha, ngajain sholat duha di musola, kadang sholat duhanya entah campur tidur apa lama, jam 11 baru kerja lagi. Saya bilang dolim Pak, dolim. Kalau memang dia perjanjiannya kerja ya, kecuali memang diizinin sama bosnya, ya udah sholat duha dikasih waktu setengah jam ya itu enggak dolim. Tapi kalau nyolong-nyolong kayak gitu dolim. Kewajibannya dia itu kerja, sholat duha itu sunnah, maka wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Kecuali pas giliran pas hari libur malah mancing.
Ini kan unik ini. Ketika hari kerja nyolong-nyolong waktu sholat duha, giliran libur mancing. Aneh-aneh ya orang saya. Harus bisa memprioritaskan mana yang wajib, mana yang sunnah. Lah kalau wah ini kan menghadap Allah, iya Allah juga maha tahu kok. Kapan ia menghadap Allah, kapan ia harus menjalani tugas kesehariannya. Lah umpama ada seorang pejabat publik lo kok wiridan sampai jam 10, sementara orang lurah lah umpama ada yang mau minta tanda tangan nungguin aja dia wirid, lurah dolim namanya. Lah kelewatan. Wong dia tugasnya itu melayani masyarakat, wajibnya dia itu. Lah ya sembuh namanya dolim. Lah kalau mau wiridan ntar kalau tugasnya udah selesai semua lah baru, atau mungkin udah pensiun ya berarti ya. Ya kalau udah pensiun mah bebas mau wiridan sampai jam 11 siang yo. Ayo monggo-monggo aja. Lah kalau yang tadi itu namanya melalaikan tugas terus dolim namanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.